Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ida Aryani, dosen program studi akuntansi Universitas Bumi Gora, bidang ilmu akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu setiap semester ganjil adalah mata kuliah perpajakan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat atau wajib dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar berkenaan dengan pajak sebagai kewajiban kepada negara yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis. Dan mata kuliah perpajakan ini juga bertujuan menyajikan kerangka pengetahuan berkenaan dengan sistem perpajakan di Indonesia dan perhitungan masing-masing jenis pajak yang meliputi dasar-dasar perpajakan, pengadilan pajak, sistem jenis dan tarif pajak, asas dan dasar pemungutan pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan pembayaran pajak tentang penagihan pajak, pajak penghasilan 21, 22, 23, dan 25, PPN dan PPNBM, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan surat pemberitahuan. Mata kuliah perpajakan ini akan membahas materi-materi pokok yang diajarkan pada mata kuliah perpajakan, diantaranya adalah dasar-dasar perpajakan, pengadilan pajak, sistem jenis dan tarif pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasa kita kenal dengan KUP, kemudian pembayaran pajak, kemudian tentang penagihan pajak, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22 dan 23, pasal penghasilan, pajak penghasilan pasal 25, PPN dan PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea materai, dan surat pemberitahuan atau biasa dikenal dengan SPT. Buku yang dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah perpajakan ini, referensi buku yang utama di sini adalah mata kuliah perpajakan edisi terbaru, penerbit adalah Andi Yogyakarta, penulis Mardiasmo. Dan buku yang kedua itu penulis Muhammad Mansur, BAP, tentang pajak terapan Brifit A dan B edisi keempat. Dan yang ketiga, penulis Muhammad Mansur, BAP, tentang pajak terapan Brifit A dan B edisi kedua, Texas, Jakarta. Kemudian sebagai referensi pendukung di sini kami menggunakan buku perpajakan edisi revisi penerbit Andi Yogyakarta oleh Mardiasmo. Dan pendukung yang kedua itu referensi kami dari Direktorat Jenderal Pajak, itu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian referensi pendukung yang ketiga itu dari Direktorat Jenderal Pajak tentang pajak penghasilan, Direktorat Penyuluhan Pelayanan di Jakarta. Kemudian referensi pendukung penulis Sri Purtianto tentang pengantar hukum pajak. Dan saya juga dalam mengajar mata kuliah perpajakan ini menyusun modul itu sebagai referensi tambahan untuk mata kuliah perpajakan. Setiap mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menghitung,
memperhitungkan, menguraikan jenis-jenis pajak penghasilan serta sistem pemungutan pajak dan tarif pajak yang dilakukan di Indonesia, ya, yang diberlakukan di Indonesia. Dan kemudian pada mata kuliah perpajakan ini, metode-metode yang diterapkan itu di dalam mata kuliah perpajakan adalah dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan tugas. Di sini di mana pemaparan materi itu disampaikan langsung dan detail oleh dosen, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan materi-materi yang diajarkan pada setiap pertemuan, dan akan diberikan tugas tentang studi kasus ataupun tugas-tugas lainnya. Di dalam sistem penilaian dalam perkuliahan ini itu akan dibagi menjadi 3 bagian, di mana nilai harian dengan bobot 30% ini akan diambil dari partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan partisipasi mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian penilaian selanjutnya itu dari ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dari penilaian ujian akhir semester dengan bobot sebesar 40%. Dan berikut ini adalah cuplikan video bagaimana cara saya mengajarkan mata kuliah perpajakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasa dikenal dengan KUP. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi ini, ya, Ibu mengulangi lagi dalam sistem penilaian, ya, mahasiswa ini ada 3 kriteria. Ya, yang pertama itu partisipasi nilainya 30% itu diambil dari partisipasi mahasiswa, ya, dari tingkat kehadiran, ya, tingkat kehadiran. Yang kedua dari partisipasi mahasiswa dalam menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Kemudian 30% partisipasi mahasiswa dalam mengerjakan untuk ujian tengah semester, ya, dan 40% itu penilaian dari ujian akhir semester. Itu yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa, ya, khususnya untuk mata kuliah perpajakan. Ya, jadi Ibu harap di sini mahasiswa lebih maksimal karena kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang perpajakan. Ya, baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasa kita kenal dengan KUP. Ya, jadi KUP di sini adalah merupakan alat informasi yang digunakan, ya, antara petugas pajak dan si wajib pajak. Ya, jadi di dalam undang-undang KUP itu akan membahas tentang bagaimana sistem pembayaran, bagaimana sistem pelaporan, ya, bagaimana sistem pendaftaran si wajib pajak. Jadi di sini akan membahas semua, ya, itu mencakup di dalam KUP atau biasa kita kenal dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tentu kita tidak asing lagi yang namanya NPWP, ya. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, siapakah yang diberikan NPWP ini? Ya, NPWP ini diberikan kepada si wajib pajak apabila dia sudah terdaftar. Nah, apa sih nomor pokok wajib pajak itu? Nomor pokok wajib pajak itu diberikan kepada si wajib pajak, ya, sebagai sarana administrasi, ya, perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Kemudian apa sih fungsi NPWP ini? Ya, fungsi NPWP ini yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Kenapa sebagai administrasi perpajakan? Karena apa? Dalam hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, misalnya dalam pembayaran, kemudian pelaporan, kemudian kalau akan terjadi sanksi perpajakan, dia harus melunasinya, maka dia tetap menggunakan yang namanya sarana administrasi perpajakan ini,
si wajib pajak. Itu wajib ya, harus dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dalam penyelesaian atau dalam hubungan pembayaran dalam hal administratif itu sudah mencakup semuanya, itu tidak jauh dari yang namanya NPWP. Ya, pasti wajib pajak ini akan diminta NPWP-nya. Ya, jadi yang namanya petugas pajak tidak bisa merekap semua. Jadi satu-satunya adalah dengan memperlihatkan NPWP-nya. Ya, nanti sistem yang akan melihat. Ingat, satu NPWP diberikan kepada setiap wajib pajak. Ya, sesuai dengan sistem self assessment system yang sudah kita pelajari. Di sini wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak ataupun secara online, ya, untuk melakukan pembayaran, kemudian melakukan pelaporan, ya, kemudian dia dapat mengetahui berapa nilai penghasilan dari omset usahanya. Sehingga di sini sesuai dengan kita menggunakan sistem self assessment system, yaitu diberikan wewenangnya kepada si wajib pajak. Nah, self assessment system kemarin ini wajib pajaknya bersifat pasif atau aktif? Aktif. Ya, di sini wajib pajak bersifat aktif seperti itu. Kemudian bagaimanakah cara memperoleh NPWP? Jadi di dalam memperoleh NPWP ini itu ada dua cara. Ya, itu bisa secara manual atau datang langsung ke kantor pajak atau melalui sistem online, ya, yang kita sekarang sudah menggunakan sistem online, itu kita kenal dengan e-filing, ya. Kemudian kalau pendaftaran secara online, kita langsung bisa langsung mendapatkan NPWP, ya, apa yang sudah didaftarkan, apakah statusnya sebagai wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, ya. Tetapi secara online, oke, dia akan langsung secara otomatis mendapatkan atau dikeluarkannya NPWP si wajib pajak tersebut. Tetapi untuk mendapatkan kartu, ya, kartu NPWP itu yang seperti bentuk kartu ATM, ya. Tapi pada saat mendaftar online itu Anda belum mendapatkan kartu itu, ya. Setelah Anda memprint out hasil pendaftaran online, Anda harus mendatangi kantor pajak setempat sesuai dengan alamat si wajib pajak. Dan kantor pajak itu sesuai dengan wilayah. Nah, kalau semuanya ini belum terdaftar tapi punya usaha, maka belum disebut sebagai wajib pajak. Ingat ya. Oke, sekarang sistem, bagaimana sistem pelaporan. Jadi ini menggambarkan, walaupun gambarnya sederhana, tetapi pemahamannya yang perlu diperhatikan. Contoh pendaftaran yang secara manual, yang datang langsung ke kantor pajak. Katakanlah ini adalah wajib pajak orang pribadi, ya. Wajib pajak orang pribadi di sini dia harus melengkapi yang namanya KTP dan formulir pendaftaran NPWP. Nah, setelah mengisi formulir itu, ya, kita menyerahkan ke bagian pelayanan, ya, apabila sudah persyaratannya itu dipenuhi. Jadi kalau sudah lengkap, setelah selesai diproses, maka bisa dikeluarkan kartu NPWP langsung, yang secara manual ini bisa langsung mendapatkan kartu NPWP. Kalau wajib pajak badan di sini, ya, apa saja syaratnya? Syaratnya dia di sini dia harus melengkapi yang namanya akte. Namanya akte pendirian, biasanya dibuat di kantor pajak. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, KTP pengurus. Kalau wajib pajak badan, ya, wajib pajak badan. KTP pengurus. Nah, tentu, ya, contohkanlah wajib pajak badan ini CV. Dia harus melampiri kartu NPWP pengurus. Apakah itu ada ketua, ya, sekretaris, bendahara. Kenapa? Itu harus masuk nanti di akte ini. Ya, kemudian apalagi syaratnya? Dia harus mengisi formulir sama dengan wajib pajak orang pribadi tadi, tapi bedanya adalah bentuk formulirnya. Ya. Kemudian kalau sudah melakukan pengisian, dia harus melengkapi juga surat keterangan kegiatan usaha atau biasa dikenal dengan SIUP. Sampai masih ingat SIUP ini apa? Surat izin usaha. Yang mengeluarkan SIUP
ini itu dari Deperindah. Ya, kalau belum memenuhi ya surat keterangan ini dari pihak pajak belum bisa memproses ya untuk dikeluarkannya NPWP atas nama wajib pajak ini. Nah, kalau syarat ini sudah dipenuhi ya semua oleh wajib pajak yang wajib pajak badan ini, setelah diproses maka akan langsung dikeluarkan yang namanya kartu NPWP. Kalau sistem yang kedua itu yang seperti tadi, dia harus membuka situs Direktorat Jenderal Pajak. Nanti kalau sudah membuka situs itu dengan sendirinya, apa-apa yang harus dilengkapi itu yang harus diisi. Oke, bisa membedakan ya antara dia melaporkan secara online maupun secara manual atau datang langsung ke kantor pajak. Nah, sekarang kalau sudah terdaftar sebagai wajib pajak itu apakah NPWP itu dapat dihapus? Dapat dihapus? Ya, jadi ada syaratnya, ya, ada ketentuannya. NPWP itu bisa dihapus, ya, hanya apabila wajib pajak tersebut, ya, sudah tidak memenuhi persyaratan subjek dan objeknya. Ya, selanjutnya kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Jadi di sini, ya, semua wajib pajak, baik orang pribadi, badan dan BAT itu BUT itu adalah badan usaha tetap, bentuk usaha tetap, BUT, ya. Berdasarkan sistem self assessment. Jadi itulah kenapa kemarin sistem perpajakan yang berlaku yang lebih dominan itu adalah self assessment system. Kenapa? Siapa yang masih ingat kenapa menggunakan sistem self assessment system? Oke, ya ingat ya, kita kembali ke pengertian self assessment system, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada si wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan berapa nilai pajak terhutang. Ya, self assessment system. Oke. Dan kemudian sanksi perpajakan. Nah, di dalam sanksi perpajakan di sini ada beberapa yang diberikan ya. Yang pertama itu yang namanya sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi pajak ini berupa pembayaran kegiatan terhadap negara seperti denda, bunga, ya, kenaikan. Kemudian sanksi pajak di sini pelaporan, misalnya Anda telah melakukan pelaporan pajak, ya. Contohnya penyampaian SPT masa PPN, ya. Penyampaian laporan pajak sanksi PPN itu kalau tidak melapor berapa sanksinya? 500.000. Itu satu jenis pajak yaitu PPN. Nah, kalau dia melaporkan telah melapor lagi untuk laporan PPh-nya, ya PPh-nya dia telah melapor, maka dikenakan sanksi berapa? Untuk badan 1 juta itu untuk SPT masa. Ya, kalau wajib pajak orang pribadi SPT tahunannya tidak dilaporkan, maka sanksinya adalah senilai 100.000. Buku ini ya ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika orang pribadi ini benar-benar mendaftarkan diri menjadi wajib pajak yang mendapatkan NPWP, terdapat berkas-berkas yang harus dipenuhi, salah satunya adalah KTP. Nah, bagaimana jika orang pribadi ini masih di bawah umur tapi dia sudah memiliki usaha dengan omset yang tinggi? Bagaimana untuk dia memperoleh NPWP? Oke, perhatikan, ada wajib pajak yang belum dikatakan sebagai wajib pajak kalau dia belum terdaftar, ya. Tetapi intinya adalah si A, katakanlah si A, ini sudah punya usaha dengan omset besar, ya. Dengan sudah adanya usaha ini, dia ingin mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Tetapi sayangnya dia belum memenuhi syarat, ya, karena usianya masih di bawah umur. Nah, bagaimana supaya tetap berjalan? Dia berarti dia ini ingin menjadi wajib pajak yang baik dan patuh, ya. Nah, kemudian bisa di sini si A ini bisa menggunakan nama orang tuanya, salah satu bapak atau ibu atau saudaranya, untuk bisa dia terdaftar, tercover bahwa usahanya ini sudah dibuka dan berjalan sekian lama, sekian periode, dan sudah mendapatkan omset penghasilan
di atas rata-rata. Jadi berarti kalaupun sudah terdaftar nanti bisa menggunakan nama orang tuanya, bapak ibu, salah satu atau salah satu saudaranya, maka usahanya tetap berjalan, ya. Jadi tidak ada, bukan berarti dia tidak terdaftar maka dia tidak bisa mengembangkan lagi usahanya, bisa tetap berjalan dengan mendaftar menggunakan nama orang tua atau saudara, ya, seperti itu. Ya, bisa paham ya? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya Bu, kan tadi bilang kalau NPWP itu dimiliki atau harus, maksudnya kalau wajib pajak tuh udah punya usaha gitu. Nah, misalnya apa sih, saya penanya tuh apa sih keuntungannya kalau kita tuh bagi yang punya NPWP sama yang belum mempunyai NPWP itu apa keuntungannya bisa kita punya NPWP? Oke. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, perhatikan ya. Jadi apa yang menjadi pertanyaan salah satu teman ya, itu buat masukan juga buat teman-teman yang lainnya. Nah, di sini apa sih yang membedakan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dengan wajib pajak yang belum memiliki NPWP, tetapi sama-sama punya usaha? Ya, seperti Ibu sampaikan tadi, NPWP itu fungsinya apa? Sebagai sarana administrasi perpajakan. Tentunya kalau dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak, tentu dia harus memenuhi kriteria, ya, dan harus melakukan misalnya pelaporan pembayaran itu pasti menggunakan yang namanya NPWP. Dia mendapatkan sanksi teguran pajak, dia ingin membayar, pasti menggunakan yang namanya NPWP. Keuntungannya memiliki NPWP itu dalam hubungan dalam penyelesaian administrasi perpajakan, dalam segala kesempatan tuan dia bisa menggunakan itu, ya. Misalnya Anda terima proyek nih, si A punya proyek, ya, dia punya proyek, tapi syarat untuk kelulusan proyek itu dia harus melampiri bukti laporan terakhir SPT tahunan, berarti kan, nah syaratnya berarti dia harus punya NPWP. Nah, kalau yang punya usaha ini, dia pengen punya dapat proyek nih, ikut seperti temannya lagi. Dia punya istilahnya omset di atas rata-rata. Tetapi dia syaratnya itu tidak bisa dia penuhi. Ya, harus melampiri yang namanya bukti pelaporan SPT terakhir, SPT tahunan tahun terakhir, akhir tahun pajak, tapi dia tidak miliki. Dia nggak bisa dong mengikuti yang namanya persyaratan proyek yang dia akan ikuti. Ya, jadi kelebihan keuntungannya di sini ya, kalaupun dia punya usaha, ya selama dia belum terdaftar maka dia tidak disebut sebagai wajib pajak. Ya, tentu yang tidak memiliki NPWP dan dia tidak terdaftar sebagai wajib pajak, dia punya usaha, tentu sedikit tidaknya ke depannya dia pasti akan nanti akan diinformasikan harus mendaftar sebagai wajib pajak karena usahanya sudah maju. Ya. Jadi istilahnya wajib pajak taat dan patuh dalam pembayaran pajak negara, ya, seperti itu. Jadi masing-masing punya manfaatnya dan fungsinya. Kalau ingin berhubungan dengan pajak pasti harus istilahnya Anda terdaftar dulu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak, Ibu yang bertanya. Ya. Siap? Jadi apa yang Ibu sampaikan materi hari ini, ya. Jadi bagaimana mahasiswa ini bisa memahaminya tentang kita mempelajari materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan supaya Anda ke depannya itu paham. Karena yang namanya KUP di sini itu mencakup semuanya. Di saat Anda di awal ingin terdaftar sebagai wajib pajak, awal Anda sebagai wajib pajak yang ingin mengembangkan usaha, maka harus terdaftar dulu. Oke? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Pelajari di sini tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasa kita kenal dengan KUP. Jadi KUP di sini itu mencakup semuanya. Istilahnya adalah kuncinya, ya, kuncinya intinya di dalam perpajakan itu. Prosesnya pembayaran, pendaftaran, dikeluarkannya SPP, dikeluarkannya SKP, itu semua ya di dalam KUP. Ya. Oke, materi Ibu sampai di sini dulu. Nanti
nanti tugas yang Ibu berikan, ya, ada tugas yang Ibu berikan, Anda harus selesaikan sesuai dengan tepat waktu. Jadi tidak ada alasan lagi mahasiswa saya lupa Bu, tapi sudah menyelesaikan, itu tidak ada. Ya, benar-benar harus diselesaikan. Karena kenapa? Tugas adalah merupakan partisipasi penilaian dosen kepada mahasiswa. Ya, partisipasi Anda dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, untuk hari ini materi kita sampai di sini, ya, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, Ibu harap pada materi ini mahasiswa semua dapat memahami semua apa yang disampaikan oleh dosen pengampu. Kalaupun ada yang tidak jelas, nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya kalau memang masih ada yang belum jelas. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini Ibu akhiri, ya. Dan tugas jangan lupa diselesaikan, ya, diselesaikan dan dikumpulkan tepat waktu, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah perpajakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.